Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita mau ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui sebuah pujian. Demikian
Puji Tuhan, selamat sore. Hari ini hari yang penting di dalam kalender gerejawi, yaitu kita memperingati kenaikan Kristus ke surga. Dia yang telah naik, Dia yang telah menyediakan tempat yang kekal untuk kita semua. Kita berjalan menuju kepada kebangkitan dan hidup kekal bersamanya. Sore hari ini kita kedatangan dua misionaris ya. Yang pertama adalah Ibu Pendeta Choi Yung Me dan Bapak Kim Dong Sik. Silakan berdiri, mari kita beri tepuk tangan. Kedua misionaris ini melayani di Donorejo, dekat Benteng Portugis, melayani komunitas lepra, penyakit kusta. Saya dengan beberapa majelis, Pak Seno, Pak Unarjo, dan Pendeta Elisa pernah ke sana. Dan kami bersyukur karena boleh saling mengenal. Kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan di Donorejo semakin berkembang dan memuliakan Tuhan. Dan juga kedua misionaris ini merintis sebuah gereja di Donorejo dan juga sebuah gereja di Jepara untuk komunitas orang-orang Korea yang ada di sana. Baiklah, kita mulai ibadah kita. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam kasih, salam damai. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kami, suku-suku bangsa ke bawah kaki kami. Ia memilih bagi kami tanah pusaka kami, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita semua anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah memperingati hari kenaikan Kristus ke surga yang menyediakan tempat yang kekal bagi anak-anak-Nya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Patut kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Indahnya kasih Tuhan kita nyatakan melalui pujian dan penyembahan kita kepada-Nya. Ku
kerinduan kami datang sujud di bawah kaki-Mu, membawa seluruh pujian dan penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan juga yang akan memberkati kami dan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami naikkan pujian syukur kami hanya untuk Engkau. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri, mari kita sama-sama rayakan kenaikan Tuhan ini dengan penuh sukacita. Terima kuasa Tuhan. Oleh karena darah Kristus yang menyucikan kita. Setiap langkah di
masih punya antusias untuk merespon kuasa mujizat Tuhan, katakan bersama-sama, denganmu Tuhan, ku takkan ragu untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sama-sama. Silakan duduk. Sementara paduan suara Mazmur Bakti akan mempersiapkan diri
untuk mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Satu pujian terlebih dahulu kita naikkan bersama-sama, sementara pula kita mempersiapkan diri untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ku percaya Engkaulah jawaban atas setiap hidupku. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mazmur Bakti.
Shalom. Puji Tuhan. Paduan suaranya luar biasa ya. Kayaknya Tuhan Yesus segera datang kayaknya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami memuji dan menyembah Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, hamba-Mu ini sangat lemah dan kecil, namun saat ini membawa firman-Mu dan berdiri baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat-jemaat Gereja Kudus yang Tuhan mengasihi. Tuhan, tolong tutupilah hamba-Mu ini dengan tangan kuasa Tuhan, dan kiranya saat ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, kami dari tadi apa itu yang pengumuman, kayaknya ada yang salah, bukan dari Korea Selatan, kami dari Jawa Tengah, Donorojo, Jepara. Kami sebagai misionaris melayani sudah ini ke-8 tahun. Kemudian di daerah Benteng kami sudah 3 tahun lewat gitu. Di situ kami melayani dengan misi menyembuhkan, mengajar, menginjili. Jadi bagi bidang kesehatan, pendidikan, dan untuk bagian gereja juga. Mungkin daripada saya panjang lebar menjelaskan pelayanan kami, lebih bagus menonton satu video, itu mungkin lebih bisa memahami. Saya nyalain, sudah siap nonton? Bukan? Ya. Bagaimana saya pencet? Ya. Ini ada suaranya, lagunya, pujiannya tidak kedengarannya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
Kita tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Sebenarnya ini bukan karya kami, semuanya pekerjaan Tuhan. Hari ini saya mau membahas yang berjudul Kamulah Saksi-saksi. Itu kita sebelumnya membaca Alkitab dari Lukas pasal 24 ayat dari 44 sampai ke 53. Kita membaca secara berganti-gantian. Ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Sudah bisa ya? Oke. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang di bawah harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Silakan membaca. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lukas pasal 24 dari ayat 44 sampai 53. Bisa membaca dari ayat 45? Ya. Lalu katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Baca bersama-sama. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Saya hari ini mau membahas tugas kami apa. Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, selama 40 hari Tuhan bekerja apa? Pertama saya mau bertanya kepada jemaat kalian semua. Mengapa jemaat percaya Yesus? Mengapa? Karena otomatis setelah lahir sudah jadi saya orang Kristen. Kita harus tahu alasannya kenapa saya percaya Yesus. Karena itu dengan alasan itu kita bisa tentukan saya hidup bagaimana. Saya ke Indonesia pada tahun 1996, waktu umur saya 26 tahun. Sebelumnya, kenapa saya sampai ke Indonesia dari Korea? Kalau naik pesawat 7 jam. Pada saat saya sudah jadi 20 tahun, sudah masuk kuliah, ada Bible Camp pemuda. Saat itu saya berdoa. Tapi hanya pokok doanya Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Saya berdoa, tapi tiba-tiba saya melihat satu penglihatan. Di situ banyak orang berkumpul, mereka berseru. Kemudian di antara orang-orang yang berseru, di tengahnya ada Yesus sedang memikul salibnya. Orang-orang banyak itu berseru, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kemudian di tengah-tengah orang berseru, saya ada di dalam di situ. Sebenarnya saya kaget. Waktu itu saya umurnya 20 tahun. Bikin dosa apa?
paling sedikit-sedikit bohong kepada mama saya untuk uang jajan, tapi bohongnya mau beli buku, seperti itu. Namun, kok saya bisa di tengah-tengah orang yang bersuruh, saya juga berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdoa apa-apa. Hanya berserah. Kemudian saya nangis. Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Sampai sekarang saya tidak menyadari dosa saya apa. Setelah itu saya sangat merasakan ini utang dari Tuhan. Bagaimana saya bisa membalas? Bayar apapun tidak bisa lunas. Bagaimana ini? Kasih karunia ini saya begitu besar, bagaimana saya bisa membalas? Akhirnya saya mau mempersembahkan. Sebenarnya awal waktu itu saya belum tahu yang bernama misionaris. Hanya saya mau mempersembahkan kehidupan. Tapi saya tiba-tiba mendengar kesaksian seorang misionaris dari Kenya, yang dia seorang wanita. Dia belum menikah, tapi dia melayani di daerah Afrika. Pada saat itu saya baru sadar, oh, saya harus menjadi seperti misionaris itu. Kemudian saya berdoa. Meskipun beberapa tahun berdoa pun tidak bisa langsung menjadi misionaris. Kira-kira saya udah umurnya 20 tahun, 25 tahun, saya setahun saya janji kepada Tuhan. Tuhan, selama 1 tahun saya berdoa. Setiap jam 10 malam saya datang ke gereja, saya berdoa. Kalau di Korea biasa gereja terbuka. Ada yang penjaga. Jadi jemaat jam berapapun, malam pun, subuh pun bisa berdoa, terbuka pintunya. Sehingga saya datang jam 10 malam, saya setiap hari datang berdoa. Kemudian saya dapat kesempatan datang sampai ke Kalimantan. Pada saat itu saya tidak tahu A, B, C, D pun saya belum bisa baca. Tentang Indonesia belum pernah saya dengar. Hanya tahunya Kalimantan terkenal kayu, itu saja. Namun saya berani datang kemudian untuk melayani di rumah sakit. Karena saya backgroundnya analisis laboratorium. Jadi dengan talenta saya, keahlian saya, Tuhan menggunakan itu sehingga saya bisa melayani di rumah sakit di Kalimantan untuk rumah sakit misinya. Selama 1 tahun sedikit lewat berapa bulan, saya tidak bekerja hal besar. Hanya saya merasa bahwa Tuhan begitu mengasihi Indonesia. Akhirnya saya juga jatuh cinta dengan Indonesia. Kemudian saya janji kepada Tuhan, Tuhan, tulangku dikubur aja di Indonesia, di tanah ini. Saya mau setia sampai dikubur tulang saya di tanah ini. Kemudian mungkin Tuhan pasti ya mendengar doa saya. Sehingga tahun 2010 saya setelah menikah dengan keluarga kami datang lagi ke Indonesia. Tadi saya tanya, kenapa percaya Yesus? Kita harus tahu alasan itu. Baru kita bisa menentukan arah kehidupan kita. Karena Tuhan mau kepada kita bukan menerima berkat duniawi. Jika hanya merindukan berkat, kita seperti Tuhan itu seperti tongkat ajaib. Jadi saya berdoa, Tuhan harus mendengar. Saya minta ini, Tuhan harus berikan. Namun kalau Tuhan tidak membalas doa kita, kita kecewa. Kita kalau damai, seperti hati kita, wah ini kayaknya berjuang saya. Sehingga kita bagaimana?
lupa Tuhan, menikmati kehidupan sehari-hari. Tapi tujuan berkat, tujuan mengasihi kita itu adalah kita menjadi sesuatu. Setelah Yesus bangkit, Yesus sekitar 40 hari Yesus bersama dengan orang-orang. Total 11 kali muncul kepada orang-orang. Ini buktinya. Namun murid-murid Yesus, mereka hatinya masih belum percaya Yesus Kristus. Sampai seperti termasuk Petrus, beberapa murid, sampai mereka kembali ke Galilea untuk mencari ikan. Padahal mereka sudah bertemu Yesus yang telah bangkit. Mereka tidak, memang selama Yesus melayani bersama-sama dengan murid-muridnya selama 3 tahun, mereka tidak mengerti firman ajaran Yesus Kristus. Apalagi setelah bangkit Yesus, mereka masih kurang mengerti. Sehingga Yesus mengajar mereka Alkitabnya. Kita bisa membaca ayat 44. Ya. Kita baca bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Amin. Pada saat itu kitab Perjanjian Baru belum ada kan, sehingga Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid. Di kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi, di Mazmur, terangin kasih tahu tentang Yesus Kristus, bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Kemudian kita lihat, baca ayat 45 berikut, 45. Kita coba membaca. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebelumnya juga Yesus mengajar. Namun sekarang Yesus Kristus mengajar ulang, kemudian membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jemaat-jemaat yang terkasih, kita kalau mau percaya Yesus dengan benar, kita mau hidup sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus, kita harus membaca Alkitab terlebih dahulu. Kemudian pada saat kita membaca Alkitab, kita harus berdoa, Tuhan membuka pikiran saya supaya saya bisa mengerti. Ini sudah ada buktinya di Alkitab. Yesus Kristus sudah berkata demikian, sudah melakukan. Sehingga pelayanan kami juga ada membaca Alkitab. Seminggu sekali anak-anak, karena kita di bimbingan belajar sekitar anak-anak 180 anak. Dari TK tadi 6 tahun sampai SMP kelas 1 sekitar 180 anak. Dari kelas 3 sampai SMP kelas 1 ada anak-anak Kristen kami kumpulin, kami membaca Alkitab. Kemudian kami juga ada staf pelayanan. Setiap hari kami ada ibadah. Pada saat itu kami dengan membaca Alkitab. Karena kita mau melayani apapun, jika kita tidak mengerti firman Tuhan, tidak tahu Alkitab,
kita tidak bisa menjalani dengan benar. Karena di Alkitab sudah dikasih tahu harus kemana, harus hidup bagaimana, harus melakukan bagaimana, sudah dikasih tahu. Jemaat yang terkasih, pernah nggak berdoa? Ada pokok doa sesuatu, Tuhan kasih tahu bagaimana saya ini begini atau begitu. Pernah berdoa enggak? Tidak pernah berdoa? Masa? Berdoalah. Waktu itu Tuhan menjawab. Panggil siapa namanya, panggil. Beginilah. Pernah mendengar? Zaman sekarang Tuhan jarang langsung ngomong. Ya. Karena kita sudah ada jawaban. Pedoman sudah ada. Di sini sudah ditulis sebenarnya. Kenapa kita padahal berdoa tapi tidak ada jawaban? Karena kurang tahu Alkitab. Jadi kita tidak ketemu jawaban mana. Kalau kami ke restoran gitu, banyak orang kalau sudah berkumpul 2 orang, kalau sendiri ya memang kan agak ini ya asing gitu, jadi malu, jadi lihat HP kalau di restoran kalau sendiri. Tapi sudah dari berdua di atas lebih dari 2 orang, tidak pernah saya lihat saling bicara. Semua melihat HP masing-masing. Saya lihat sampai mamanya sambil makan sambil lihat HP-nya. Nonton apa? Kita menghabiskan waktu banyak untuk nonton apa? Jika kalau ada waktu longgar, baca Alkitab. Sekarang zamannya tidak perlu harus bawa tebal begini. Alkitab di HP sudah ada aplikasi, dimanapun kita bisa membaca. Itu artinya firman Tuhan sangat dekat dengan kita. Tinggal buka dan baca. Karena di Alkitab sudah ada fakta, yaitu Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita dan bangkit, kemudian naik ke surga dan akan datang kembali. Sudah ditulis di Alkitab. Fakta ini sebenarnya harus diteguh di dalam hati kita. Kita baru bisa lanjut langkah berikutnya. Kita coba membaca ayat 4, bukan ini, ayat 46, sebentar, ya dari ayat 46 sampai 48 kita, mari kita membaca bersama-sama supaya tidak kantuk. Kita membaca bersama-sama. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pengobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Jika mau menjadi saksi Yesus, kita harus tahu. Kita harus percaya Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ini yang kita harus sampaikan kepada orang-orang lain. Jemaat yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, sudah kasih tahu
kita harus menjadi orang siapa? Orang apa? Kita harus hidup sebagai siapa? Kita harus ingat, ketika kita memahami apa yang tertulis dalam Alkitab, kita dapat menjadi saksi dari semua hal di Alkitab. Amin. Jemaat, apakah percaya Yesus Kristus mati untuk mengampuni dosa-dosa kita? Amin. Kemudian percaya bahwa Yesus mengalahkan kematian dan dibangkit untuk menjadi penyelamat kita yang sejati. Percaya? Amin. Jika amin, kita harus menjadi saksi Yesus. Kok tidak ada amin? Kalau di dunia, kalau ada pengadilan, jika menjadi saksi bagaimana? Ada persyaratan. Ketika dipanggil harus hadir. Kemudian dia menyaksikan yang benar. Dia mendengar atau melihat yang faktanya aja harus dia menyaksikan. Saksi Yesus Kristus juga sama. Ketika Yesus mencari pekerja untuk memanen, Yesus cari pekerja. Saya bisa mengutus siapa? Pada saat itu kita harus tidak cukup hanya angkat satu tangan, angkat dua tangan. Tuhan, inilah aku. Kan kita mau jadi saksi Yesus Kristus. Yesus panggil. Yesus suruh hadir sebagai pekerja untuk memanen Injil. Bisa maju? Wah, kayaknya masih belum. Kemudian suruh menjadi saksi Tuhan Yesus, kita menyaksikan apa? Firman Tuhan yang kita membaca dari Alkitab, dari firman, mendengar dari firman Tuhan, dari dari Pak Pendeta Mingus. Kemudian pasti kita masing-masing mengalami kasih Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus pasti bekerja setiap kehidupan kita semuanya. Kita menyaksikan hal-hal itu. Tidak perlu gereja kami sangat bagus, multimedianya luar biasa, paduan suaranya bagus. Itu juga perlu dibanggakan. Namun kita menyaksikan apa? Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, sehingga kami bisa diampuni. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Itu aja kita menyaksikan. Tadi saya sudah tanya, belum ada jawabnya, menjadi saksi Yesus Kristus. Katanya percaya, tapi masih belum bisa berani saksi Yesus Kristus. Sehingga Yesus kasih tahu cara menjadi saksi Yesus Kristus. Kita membaca ayat 49. Kita baca bersama-sama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Ini adalah Roh Kudus. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Kami juga tidak mampu. Kami juga kalau cari alasan untuk pulang, banyak sekali. Kami punya anak cewek berdua. Mereka kuliah di Korea. Cewek berdua tinggal di Korea. Sekarang di Korea juga kurang aman. Apalagi cewek. Kami juga kalau mau pulang harus pulang lah karena takut anak saya bagaimana. Kalau mencari alasan untuk kabur, banyak sekali sebenarnya. Tuhan tidak ada uang untuk hidup. Tuhan ini juga kurang. Tuhan ini juga tidak bisa. Sebenarnya sebagai orang asing tinggal di negara lain, sebenarnya tidak mudah. Sehingga kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kami satu saat pun tidak bisa hidup. Pernah ke Benteng? Sudah pernah ya? Untuk jalan-jalan. Coba hidup. 1 minggu aja, tidak perlu lama. Seminggu saja. Minimum seminggu sekali mati listrik. Ya. Tidak ada apa-apa. Kalau mau ke KFC sampai ke Jepara 1,5 jam lari. Kalau mau McD harus sampai ke Kudus. Katanya kualitas kehidupan itu berdasarnya, standarnya dia kualitasnya tinggi atau tidak, rendah, itu berdasar di mana pendekatan Starbucks katanya. Di situ ada depannya ada Starbucksnya. Kami tadi pagi ke sini ada Starbucks dekat di sini. Berarti di sini kualitas kehidupannya luar biasa. Kalau kami mau minum kopi Starbucks 2 jam lebih harus lari gitu. Kalau cari alasan yang menghindari hidup sebagai saksi Yesus Kristus, sebenarnya banyak sekali. Namun kenapa? Kenapa mau jadi saksi Yesus Kristus? Karena Tuhan yang perintahkan. Memerintahkan kepada kita, bukan hanya kami berdua. Kita semua yang hadir hari ini di bawah di atas semua Tuhan panggil sebagai saksi Yesus Kristus. Amin. Jangan takut, tidak perlu sampai ke jauh-jauh. Tuhan tahu masing-masing kita mampunya sampai mana. Ini kita baca, kita tahu semua ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak pernah kita sendiri pergi, kita sendiri menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah janji, sudah kirim Roh Kudus kepada kita masing-masing supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Di ayat 8 di sini katanya sampai ke ujung bumi. Ujung buminya di mana ya? Pada zaman itu mereka pikir Roma itu ujung bumi. Tapi sekarang kita sudah tahu ya. Tahu ini apa? Ini tidak tahu? Bola dunia, bola bumi, bola dunia, bola bumi, ya. Kita kelihatan ke Indonesia ya? Indonesia kelihatan kan?
di Jawa Tengah, posisi Kudus, kita coba titik. Kemudian putar. Ketemunya di Kudus, di tempat titik. Zaman sekarang, ujung buminya, tempat kita berada di mana? Disitulah ujung bumi. Makanya tidak perlu takut ya sampai harus keluar Indonesia, atau saya juga perlu ke kampung-kampung gimana. Tidak perlu takut. Ujung bumi kita bisa anggap tempat yang kita berada pada saat ini. Jemaat yang terkasih, pada saat ini tinggal di mana? Ya, ada keluarga, atau masih kalau belajar, sekolah, kalau bekerja, ada perusahaan, tempat masing-masing. Kalau ibu rumah tangga, keluarganya di rumah, keluarga. Disitulah adalah ujung bumi. Tuhan mengirim kita sebagai saksi Tuhan Yesus ke tempat masing-masing yang berada di mana. Masih murid, masih belajar di lapangan sekolah, lapangan kampus, itu adalah ujung bumi. Kalau bekerja di tempat perusahaan, tempat kerja, disitulah ujung buminya. Kalau punya usaha, disitulah. Nah, sekarang saya tanya ulang ya. Apakah mau menjadi saksi Tuhan Yesus? Amin. Sedikit lebih berani ya, karena tidak perlu jauh-jauh. Jangan lupa, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita tinggal minta kepada Tuhan. Kita tinggal minta tuntunan Roh Kudus. Karena sebelum kita ingin negara ini menjadi negara Tuhan, Tuhan terlebih dahulu ingin Indonesia akan menjadi negara Tuhan. Amin. Kita hanya mengikuti. Kita hanya menyerahkan kehidupan kita. Kalau ada yang sehat, ya melayani. Masih ada kuat, kita melayani. Kalau uang lebih banyak daripada orang lain, rumahnya juga satu cukuplah. Masa 2-3, kapan tinggal? Bulan ini tinggal di sini, bulan itu tinggal di situ, tidak mungkin. Menggunakan untuk memberitakan Injil. Di Indonesia masih banyak jiwa-jiwa yang dicari oleh Tuhan. Kita hari ini, malam ini sebenarnya syukur, dan kita harus memutuskan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, memberitakan perintah kepada kita. Itu adalah kamulah saksi-saksi. Ini saya mau mengakhiri khotbah hari ini. Sebelumnya saya mau memuji bersama-sama dengan jemaat berjudul Tuhan ini tugas kami. Sambil menyanyi, sambil memikirkan, kenapa saya percaya Yesus?
kenapa Tuhan panggil saya sebagai umat Tuhan? Jika saya mau menjadi saksi Tuhan Yesus, saya bagaimana? Hidup kita cuma sekali. Saya untuk apa hidupnya? Berjuang untuk apa? Inilah pengakuan kita, Tuhan ini tugas kami. Mari kita memuji dengan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati Mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi, sidang jemaat. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba yang Kau telah kirimkan ke tempat ini, mengajar kepada kami. Kami harus menjadi saksi-saksi daripada Engkau Tuhan. Pada hari Tuhan, peringatan kenaikan Engkau Tuhan, maka kami diingatkan bahwa Engkau sebelum naik ke surga, Engkau memberikan pengajaran kepada kami, untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, berapa jiwa yang pernah kami dapatkan, itulah jawaban yang harus kami jawab kepada Engkau. Pada malam ini Tuhan, kami semua, baik muda maupun sampai kami yang sudah lanjut usia pun, kami siap untuk menjadi saksi daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, supaya lebih hari lebih heran, sehingga Tuhan firman itu bisa sampai ke hati daripada jemaat-jemaat yang mendengarnya. Kami serahkan doa kami
pada malam ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah persembahan pujian yang dibawakan oleh Bapak Matias Kim Doksik. Dipersilakan. 어찌하여야 그 크신 은혜 갚으리 무슨 말로써 그 사랑 참 감사하리요 하늘의 천군 천사라도 나의 마음 모르리라 나 이제 새 소망이 있음을 주님의 은혜라 하나님께 영광 하나님께 영광 하나님께 영광 날 사랑하신 주 그 피로 날 구하사 죄에서 건지셨네 하나님께 영광 날 사랑하신 주 바치리라 모두 나의 일생을 주님께 세상 영광 명예도 갈보리로 돌려보내리 그 피로 날 구하사 죄에서 건지셨네 하나님께 영광 날 사랑하신 주 날 사랑하신 주 날 사랑하신 주 Puji nama Tuhan, suara yang luar biasa. Pak Kim ini adalah Master of Music dan beliau sudah berbagi ilmu dengan kita, dengan para paduan suara WL Singer tadi dalam klinik vokal coaching bersama dengan gereja-gereja yang ada di sekitar Kudus, dan itu sangat memberkati sekali. Sekali lagi kami sampaikan
Kamsahamnida Pak Kim. Ngapal norong sasi. Kamsahamnida. Ya, itu terima kasih juga buat Ibu Choi yang sudah menjadi berkat bagi kita pada petang hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, beberapa hal yang ingin ditekankan. Usai rangkaian ibadah kenaikan ini, mulai besok malam akan diadakan rally doa Pentakosta. Setiap hari selama 10 hari dimulai jam 6 sore. Saudara bisa perhatikan beberapa pembicara yang sudah dipersiapkan untuk memberkati kita dalam rangkaian acara ini. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk hadir dalam rally atau doa 10 hari Pentakosta mulai besok malam jam 6 sampai jam 7 sampai menjelang Pentakosta tanggal 19 nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dan diingatkan kepada guru-guru sekolah minggu. Besok hari Sabtu ada seminar guru-guru. Dimulai jam 9 pagi di tempat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Diana G. Setiawan. Sekali lagi buat guru-guru sekolah minggu silakan hadir untuk mengikuti seminar ini. Kemudian minggunya suami beliau, suami Pendeta Diana G akan berbicara, akan jadi pembicara berkhotbah dalam ibadah raya 1 dan 2, yaitu Bapak Robi Setiawan. Sempatkan hadir dalam event-event ini untuk benar-benar menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan pula ini. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah merayakan kenaikan Kristus ke surga. Terus jadi saksinya ya, di mana saja, di ujung bumi, di mana kita berada. Biarlah Roh Kudus memakai kita untuk memberitakan Injil keselamatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk ibadah bersama ini. Puji-pujian yang kami naikkan, musik yang mengiringi, paduan suara yang indah, khotbah yang membangun, dan persembahan lagu solis yang memberkati kami. Kami bersyukur kiranya ibadah ini terus menjadikan kami saksi-saksi Tuhan. Di mana saja kami berada, kami membawa Injil keselamatan dengan kuasa Roh Kudus, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Tuhan mau nyatakan kepada kami semua. Berkati sidang jemaat-Mu, biarlah terus mengiring Tuhan dan setia sampai pada akhirnya, sehingga ketika Tuhan datang kembali, sidang jemaat-Mu di tempat ini masih imannya menyala-nyala dan hatinya berkobar-kobar untuk terus mengiring Kristus. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang
pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu. Jadilah saksi Tuhan di mana saja engkau berada. Dan sambutlah Dia yang akan datang kembali. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di situ pasti